Andi Al-Hifah, Andi Nur Aulia Az-Zahra, Anissa Fauziah Zain, Atikah Yusran, Harkati, Izzatul Hafizah, Yatul Awaliyah, Reski Amalia, Sabrina Sahra, Sri Wahyuni, Vita Dwi Enda, Salsabila Cahyani, Sabita Zidni. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan kembali pembelajaran tatap muka. Kita doakan teman-teman yang tidak hadir hari ini, mudah-mudahan bisa kembali bergabung bersama kita di pertemuan selanjutnya ya. Ada yang masih ingat apa pembelajaran kita sebelumnya? Ma'rifah dan nakirah. Ma'rifah dan nakirah. Apa itu ma'rifah? Kata-kata termaksud yang sudah tentu makna. Iya, kata atau isim yang menunjukkan kata mana tertentu. Ya, apa itu nakirah? Isim yang tentu. Ya, isim yang sama atau yang tidak tentu mananya ya. Nah, insya Allah hari ini kita akan belajar tentang mubtada dan khobar. Nah, saya harap kalian semua bersemangat mempelajari bahasa Arab karena qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul arab li thalathin li anni arabiyyun, kata Nabi. Jadi bangsa Arab itu dicintai karena 3 hal. Yang pertama karena Nabi itu berbangsa Arab. Wa lughatul Qur'ani arabiyyun, dan bahasa Al-Qur'an itu memakai bahasa Arab. Wa lughatu ahlil jannah arabiyyun, dan bahasa penghuni surga juga adalah bahasa Arab. Saya harap kalian semua bersemangat mempelajari bahasa Arab. Ya, insyaallah hari ini kita akan mempelajari tentang mubtada khobar, yang mana khobarnya terdiri dari kata sifat ya. Kompetensi dasar yang diharapkan dari materi kita hari ini yaitu memahami secara sederhana
unsur kebahasaan dan struktur teks terkait tarkib mubtada khobar yang sesuai dengan konteks penggunaannya, serta mampu menyusun teks secara tulisan untuk mengungkapkan informasi terkait topik mubtada khobar ya. Tujuan pembelajarannya, setelah pembelajaran kita hari ini, saya harap kalian bisa mampu memahami tentang mubtada khobar dan bisa menerapkannya pada teks tulisan secara benar ya. Ada yang sudah tahu apa itu mubtada khobar? Ada yang sudah pernah dengar apa itu mubtada? Apa itu khobar? Sudah pernah dengar belum sebelumnya? Pernah. Apa itu mubtada? Ya, coba diperhatikan ini ya. Coba kalian perhatikan tabel yang ada pada layar. Coba kalian lihat kalimat-kalimat pada tabel tersebut. Nah, ini contoh-contoh mubtada ya. Mubtada dari kalimat yang mudzakkar. Contohnya kata al-fallahu mujtahidun. Dzalikal masjidu wasi'un. Babul fasli maftuhun. Ahmad ustadzun. Ini contoh-contoh kalimat mubtada khobar ya. Pernah kalian dapati kata-kata ini? Ya, yang pada kotak merah ini semua kedudukannya mubtada. Di sampingnya adalah khobar. Coba dari contoh kalimat di sini apa yang bisa kalian simpulkan? Coba dipelajari. Di sebelahnya ini contoh kalimat-kalimat mubtada khobar yang muannas. Al-ummu dzahibatun. Hadhil mar'atu sholihatun. Al-la'ibatu mujtahidatun fi tadribiha. Rasya nasyitatun fi hayatiha. Kalau dilihat dari contoh-contoh ini, apa yang bisa kalian dapat? Coba, apa yang bisa kalian simpulkan setelah kalian mempelajari ma'rifah dan nakirah pada minggu yang lalu? Kita lihat pada kolom mubtada, semua yang berada pada dalam kolom mubtada semuanya ma'rifah. Pada contoh pertama, al-fallahu mujtahidun. Al-fallahu ma'rifah. Ma'rifah karena apa? Dzalikal masjidu. Ma'rifah apa? Karena domir. Isim berisyarah dan alif. Babul fasli. Idofat. Ahmad. Ma'rifah karena apa? Iya, pada kolom khobar semuanya nakirah. Iya, berarti aturan pertama mubtada dan khobar itu mubtada harus ma'rifah. Nah, al-mubtada'u ma'rifatun wan naki wal khobaru nakirah. Ya, jadi ketika kita menyusun mubtada khobar, maka aturan pertama mubtada itu harus ma'rifah. Kalau khobar itu harus nakirah. Itu aturan pertamanya. Sekarang perhatikan, ketika mubtadanya al-fallahu, khobarnya mujtahidun. Tapi ketika mubtadanya al-ummu, khobarnya zahibatun. Apa perbedaannya? Karena kan ada samping karet Iya ya. Ketika contoh mubtada yang mudzakkar, ketika mubtadanya mudzakkar, maka khobarnya juga mudzakkar. Ketika mubtadanya muannas, al-ummu, walaupun tidak ada tak marbutohnya, tapi al-ummu itu ibu pasti perempuan. Maka khobarnya juga harus muannas. Al-ummu zahibatun. Dari sini kita bisa simpulkan berarti khobar sama mubtada itu harus sesuai dalam jenisnya. Kalau mubtadanya mudzakkar, maka khobarnya juga harus mudzakkar. Kalau mubtadanya muannas, maka khobarnya
nakiro. Mubtada itu harus ma'rifah. Khobar itu harus nakiro. Ya, itu yang pertama diingat ya. Jadi aturan mubtada khobar itu kata yang menjadi mubtada harus ma'rifah. Kata yang menjadi khobar harus nakiro ya. Nah, aturan yang kedua, al khobaru yutobikul mubtada'a fit tadzkir wat ta'nis. Khobar harus sesuai dengan mubtadanya dalam hal jenisnya, jenis kelaminnya. Apakah itu mudzakkar atau muannas? Ya, tadi sudah ya contohnya. Kalau mubtadanya mudzakkar, maka khobarnya juga harus mudzakkar. Kalau mubtadanya muannas, khobarnya juga harus muannas. Paham ya? Ya, insyaallah. Dalam mumtaz, gabungan dua isim yang berdampingan ini dirumuskan dalam lirik lagu. Ini bisa kalian lihat ya, liriknya ma'rifah tambah nakiro jadinya mubtada khobar. Saya ya, coba ikuti sama-sama. 1, 2, 3. Ma'rifah tambah nakiro jadinya mubtada khobar. Nakiro tambah ma'rifah jadinya mudhof ilaih. Ma'rifah tambah ma'rifah jadinya mausul dan sifat. Nakiro tambah nakiro jadinya mausul dan sifat. Jadi kalau ada dua isim berdampingan, apabila isim yang pertama ma'rifah dan isim yang kedua nakiro, maka dia masuk dalam kategori mubtada dan khobar. Apabila isim yang pertamanya nakiro, isim yang keduanya ma'rifah, sebaliknya dari contoh yang tadi ya. Nah, dia bukan ma'rifah nakiro tapi mudhof ilaih. Tapi apabila ada dua isim yang ma'rifah berdampingan, misalnya dua-duanya beralif lam, dia bukan mubtada khobar tapi dia masuk dalam kategori mausuf dan sifat. Kalau ada dua isim nakiro berdampingan, dia juga bukan mubtada khobar tapi mausuf dan sifat juga. Jadi rumusnya mubtada khobar itu apabila ada dua isim berdampingan, isim yang pertama ma'rifah dan isim yang kedua nakiro, maka dia termasuk dalam kategori mubtada khobar. Nah, coba dinyanyikan sekali lagi sama-sama rumusnya ya. 1, 2, 3. Ma'rifah tambah nakiro jadinya mubtada khobar. Nakiro tambah ma'rifah jadinya mudhof ilaih. Ma'rifah tambah ma'rifah jadinya mausuf dan sifat. Nakiro tambah nakiro jadinya mausuf dan sifat. Sudah dihafal ya? Sudah, insyaallah. Aturan mubtada khobar yang selanjutnya, selain dia harus mubtada dan khobar itu harus sesuai dalam jenis kelaminnya, mudzakkar muannas, mubtada dan khobar juga harus sesuai dalam adadnya, dalam hitungannya. Apakah dia mufrad atau jamak? Ya, apa itu mufrad? Kata tunggal. Apa itu mufrad? Kata tunggal ya. Nah, apa itu jamak? Kata menunjukkan banyak. Kata yang menunjukkan banyak. Nah, rumus tentang adad ini juga ada dalam mumtaz agar lebih mudah memahami dan menghafalnya. Nah, ayo ditahu liriknya. Apa? Anak kambing saya ya? Tahu. Ya, coba kata benda tunggal. 1, 2, 3. Kata benda tunggal isim mufrad namanya. Jamak tak teratur, jamak taksir
ditambahkan tamarrudun. Ya, lihat perbedaannya ya. Yang ini tolibun, yang ini tolibatun. Jadi kalau satu orang siswa tolibun, tapi kalau satu orang siswi tolibatun. Ya, perhatikan. Nah, kemudian jamak tak teratur, jamak taksir. Di sini jamak taksir, nah. Ya, jamak itu ada 3. Satu jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Jamak yang tidak beraturan. Ma taghayyara an bina'i mufradihi. Jamak yang berubah dari bentuk aslinya. Ini aslinya tolibun menjadi tolabun. Nah, itu jamak taksir. Kemudian selanjutnya ani dan aini akhiran musanna. Apa itu musanna? Kata-kata yang menunjukkan dua. Ya, kata yang menunjukkan dua. Rumusnya, perhatikan ya, rumusnya. Ketika kalian tahu suatu kata dalam bentuk mufrad, apabila kalian mau jadikan musanna, mau jadikan dua, rumusnya tambahkan alif dan nun. Di sini ani itu maksudnya tambahkan alif dan nun. Ya, asalnya tolibun jadi tolani. Kalau laki-laki tolibani. Kalau perempuan tolibatani. Ya, jangan lupa ditambahkan tak. Nah, ini kan mufradnya ada taknya toh. Jadi tetap rumusnya ada alif dan nun. Tolibatun satu siswi. Kalau 2 siswi jadi tolibatani. Bisa ya? Tolibatani. Rumusnya tambahkan alif dan nun. Ya. Una dan ina akhir mudzakkar salim. Apa itu mudzakkar salim? Apa? Laki-laki. Iya, kata yang menunjukkan pada banyak laki-laki ya. Namanya mudzakkar salim istilahnya dalam bahasa Arab. Rumusnya tambahkan una dan ina. Nah, tambahkan waw dan nun. Jadi kalau kalian tahu satu kata mufradnya tolibun, kalian mau jadikan mudzakkar salim, tinggal ditambahkan waw dan nun. Jadi tolibun. Ya, dipahami ini rumusnya? Paham tidak? Ya, coba kalau muslimun mau dijadikan mudzakkar salim? Muslimuna. Ya, tambahkan waw dan nun di belakang ya. Kemudian akhiran atun atin. Apa itu maksudnya? Tanda yang menunjukkan banyak perempuan. Ya, untuk jama yang menunjukkan pada banyak perempuan, rumusnya tambahkan atun. Apa itu atun? Alif sama ta. Nah, jadi kalau aslinya tolibun, tambahkan alif sama ta. Talis, ta'innya. Ta apa ini namanya? Tolibatun. Jadi bisa ini? Bisa. Karena dalam mubtada khobar ini harus sesuai. Jadi kalian harus tahu perubahannya. Ketika mubtadanya tolibun, berarti khobarnya juga satu mufrad. Tapi kalau mubtadanya 2 orang, berarti khobarnya ditambahkan apa rumusnya? Alif dan nun. Ya, nah nanti yang menjadi khobarnya berarti harus dalam bentuk musanna juga. Cara merubah dari mufrad ke musanna, tambahkan alif dan nun. Ya. Kemudian apabila mubtadanya jamak banyak, khobarnya juga harus banyak. Bagaimana cara merubah dari mufrad ke jamak? Tambahkan Waw dan nun. paham ya? Nah, paham? Ya. Kita praktekkan dalam contohnya. Ini contoh mubtada dan khobar dari mudzakkar dan muannas yang berkesesuaian juga dalam jumlahnya. Perhatikan ya, yang mengantuk. Ayo. At-thalibu mujtahidun. Ya, perhatikan. At-thalibu dia ma'rifah. Mujtahidun Nakirah. ya, semua mubtadanya ma'rifah ini ya, karena beralif Lam. ya, khobarnya semua Nakirah. At-thalibu mubtadanya satu orang.
berarti khobarnya juga Satu. mujtahidun. Tapi apabila mubtadanya at-thalibani, dua siswa, maka khobarnya juga harus dua. Maka tambahkan juga alif dan nun. Paham ya ini? Perhatikan contohnya. Ketika mubtadanya banyak jamak mudzakkar salim, una atau libuna, maka khobarnya juga harus jamak mudzakkar salim. Tadi apa rumusnya? Katakan waw dan nun. Tadinya mujtahidun jadi mujtahidu. Ini contoh yang mudzakkar. Jadi mubtada sama khobar itu harus sesuai dalam hal mudzakkarnya. Kemudian dalam jumlahnya, adadnya ya. Kalau mubtadanya satu ya satu khobarnya. Ya. Untuk contoh dari mubtada khobar yang muannas, bisa kalian lihat dari yang sebelah sini ya. Apabila mubtadanya muannas satu orang atau libatu, maka khobarnya juga sama, muannas untuk satu orang. Jadi di sini cukup ditambahkan khabar butoh. Apabila mubtadanya muannas dua orang, maka khobarnya juga muannas dua orang. Apabila mubtadanya banyak perempuan, jamak muannas salim, maka khobarnya juga banyak. Bagaimana apabila mubtadanya jamak taksir? Ikutnya ke laki-laki ya. Ambil ki ke jamak yang ditambahkan kuna. Kalau kata tersebut ada jamak taksirnya, silakan kalian pakai jamak taksirnya juga khobarnya. Ya? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Ayo silakan, ada yang mau bertanya tentang materi pembelajaran kita hari ini? Silakan. Tidak ada ya? Paham semua ya? Ya, kalau sudah paham, sekarang tugas kalian mengerjakan lembar kerja. Silakan kerjanya kerja berkelompok, kelompoknya per bangku saja ya. Ya, silakan. Ya, per bangku saja. Dua-dua. Ya, ke belakang. Coba dibaca dulu baik-baik dengan ya diperhatikan ini yang sendiri di belakang ini di sini saja. Tiga. Ya, coba perhatikan kertasnya. Kamil ma'at al-diri tagir, ubahlah. Sesuaikan dengan ibarat di atas sebelumnya. Ini kalimat contohnya burhanun muwaddafun. Mana mubtadanya? Burhanun muwaddafun. Mubtadanya burhan. Burhan ma'rifah toh? Ma'rifah karena apa? Muwaddafun. Oh, berarti burhanun muwaddafun itu ada khobar kan? Nah, ini soalnya burhanun muwaddafun. Huwa mu'minun khosyi'un. Silakan kalian kerja kalimat-kalimat yang di bawahnya sesuai dengan contoh di atas. Tapi rubah khobarnya sesuai mubtada yang saya tentukan. Tahu ya? Nomor 1 kholidatun, berarti mubtadanya apa? Satu orang perempuan. Berarti silakan kalian rubah khobarnya menjadi untuk satu orang perempuan. Kemudian domirnya, kata gantinya jadi apa? Kalau dicontoh dua karena soalnya burhan. Ya. Iya. Jadi domirnya silakan kalian rubah sesuai dengan mubtada yang saya tentukan juga, ya. Kemudian kalimat mu'minun khosyi'un dirubah juga sesuaikan dengan mubtada yang saya tentukan, ya. Kalau ini mu'minun khosyi'un karena satu orang di burhan. Sekarang kalau kholidah berarti apa? Satu orang. Harus diganti menjadi satu orang perempuan semuanya. Nah, ini tadi saya sudah anukan rumusnya. Ya, silakan dikerja. Ya, silakan kerja sama temannya masing-masing. Pindah saja mejanya ke depan. Ya, silakan kerja sama teman-teman. Ya, silakan pindah ke sini. Ya, ikut. Ya. Ya, silakan dikerja, paham ya? Ya, langsung dikerja. Silakan langsung dikerja di lembar kerjanya.
perhatikan ini Khalid sama Zaid itu Hah? Ini kobarnya juga harus kobarnya juga harus musanna kata ganti. Putusnya bagaimana kalau mau dijadikan satu kobarnya harus mudah karena jadi ikut. Ya sudah selesai ya. Sudah. Coba dari bangku sini, dari kelompok pertama bacakan soal yang pertama, kita bahas sama ya. Yang lain dengarkan. Ayo silakan.